Waktu dan tempat kami persilakan. Jailani wal Samad al-Badani wal Rasyid Abdul Samad al-Falimbangi wal Musyar Salah al-Banjari wal Rasyayikhuna al-Alim Allamah Aziz Abdul Ghani wal Rasyayikhuna alim Allamah Haji Mahbus bin Haji Ramli wal jami' syayikhina wal mu'alimina wal ajdadina wal jaddatina Allahumma simar rahmah firah jalal rahmal barakah wal maghfirah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum waj'al jannata maswahum wa sakinahum bisirin nabi wa alin nabi bisiratil suratul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ulun mengucapkan salam kepada pian yang hadir, barataan ulun pertama-tama dahulu minta waktu, dan di tempat ini ulun kaganangan lawan orang-orang yang pernah berjasa lawan ulun di Baba ini, diantaranya sudah banyak berpulang ke rahmatullah. Jadi ulun minta lawan pian barataan yang hadir dan juga ulun sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan orang yang pernah berjasa kepada pribadi ulun sama ulun tinggal di Baba ini mudah-mudahan mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al 'amalana wa niyatana khalisatan liwajhikal karim. Amin amin sadaqallahul azim. Yang ulun muliakan para guru-guru agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu dan sanak dangsan ulun barataan yang hadir di malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulun kada kau nyembati tunggal ikungan, iya kan? Mudah-mudahan tidak mengurangi hormat ulun lawan pian barataan. Jadi ulun menghormati pian barataan secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Juga ulun pribadi di samping ucapkan banyak ribuan terima kasih khususnya kepada sahibul hajat akhina fillah. Ulun tahu ngaran saudara itu ngaran Galis, ya Kak Haji Galis. Tadi sudah disambat. Jadi ulun nang tahu selama ulun tinggal di Baba ini nang terkenal banget ulun ngarannya Haji Galis alias abahnya Hamidah, iyalah. Terima kasih atas penghargaan lawan pribadi ulun, juga lawan pian yang hadir barataan, yang mana pada malam hari ini memberikan penghargaan dan kesempatan kepada pribadi ulun
Ujar panitia tadi adalah sekadar silaturahmi. Karena ulun teringat dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayumsata fi rizqihi wa yumsalahu fi asarihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin, kita ini hendak berataan, siapa yang mau murah rizkinya, siapa yang hendak luas rizkinya, panjang umurnya, ujar Nabi, falyasil rahimah, hendaklah mempererat tali silaturahmi. Alhamdulillah, mudahan dikabulkan Allah Ta'ala kita berataan, amin. Juga tadi panitia sudah panjang lebar tentang memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk mari dulu kita sama-sama dengan ucapan lantunan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulun teringat di mana pada waktu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diisra dan dimi'rajkan, beliau melihat ada sebuah lautan yang tidak ada tahu kadar luasnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi waktu itu Isra Mi'raj, beliau melihat sebuah bahran lautan, la ya'lamu miqdarahu, tidak ada yang tahu kadar luasnya illallah, terkecuali Allah. Lalu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tapinya di higa lautan tadi ada seorang malaikat yang berbentuk sebagaimana burung dan punya sayap sebanyak 70.000 sayapnya. Lalu Nabi mengatakan, ujar Sidina, apabila seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan tasbih subhanallah, maka malaikat itu bergisir diam. Yang kedua, apabila dia sambung dengan kalimat walhamdulillah, maka diurak oleh malaikat tadi sayapnya. Apabila mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, maka terbanglah itu malaikat tadi. Bila sampai mengucapkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka keluarlah malaikat tadi, bercabur dan keluar daripada lautan tadi, mengipitkan dia akan sayapnya. Setiap sayapnya tadi memercik satu air, dan air itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu orang malaikat, dan malaikat itu selalu yuhalliluna, dia bertahlil kepada Allah, wa yusabbihuna, dia bertasbih kepada Allah. Yang untung wa yaghfiru liqa'iliha, dia selalu mengucapkan ampunan kepada orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim ila yaumil qiyamah. Jadi kadang-kadang kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang maha agung, yang maha bijaksana. Yuk mari kita sama-sama berdarau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita senantiasa tidak lupa kembali menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang maha agung, manusia yang maha mulia. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari yang mulia ini diisi dengan pembacaan salawat kepada Rasulullah,
diisi dengan pembacaan daripada Al-Quranul Karim, dan diisi dengan ala kadarnya tausiah. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Amin, Allahumma amin. Indah zikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ketika dibaca tentang sejarah Rasulullah, baik melalui maulid al-hadsi atau diceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencurahkan rahmatnya, Allah akan mencurahkan keberkahannya, dan Allah akan menurunkan ketenangan, dan bahkan Allah menurunkan para malaikat. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang duduk bersanding di hadapan kita pada malam hari ini dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dituruni keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diturunkan ketenangan dalam rumah tangganya. Amin, Allahumma amin. Karena ujar Nabi, barang siapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang meminta kepada Allah, ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi ta'ala hijabun, tidak ada di antara kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah selalu meminta kepada Allah, melainkan ada penghijabnya atau ada pahalatannya bahasa kami, atau ada dindingnya. Tapi bila diawali dengan memuji kepada Rasulullah SAW, maka dinding itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa kita akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan permohonan kita berataan yang hadir pada malam hari ini kita letakkan di dalam hati kita. Mudah-mudahan hajat kita berataan, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagarang kita nila setiap datangnya bulan Rabiul Awal diadakan pembacaan Maulid Nabi. Itu kalau kita perhatikan dan kita amati, itu merupakan ilmu lawan kita. Cuma berhubung andaknya di bulan Maulid, lalu penitia menyambat judulnya Maulidir Rasul, artinya memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena andaknya di bulan Maulid, cuma itu ilmu juga lawan kita, cuma judulnya aja. Kadang kaina di bulan Rajab kita berkumpul di masjid, berkumpul di musala, kadang di rumah, di sekolahan diadakan pembacaan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya Isra. Kenapa jadi Isra? Mengisahkan perjalanan Nabi. Mi'raj artinya naiknya Nabi menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu judulnya Isra Mi'raj. Kadang-kadang di luar daripada bulan Rabiul Awal, di luar daripada bulan Rajab, pun kami di Danau Panggang kira-kira sama di sini ya kalah. Kira-kira tuh kebiasaan pulang ada hajat keperluan lalu membaca manakib auliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak lain adalah merupakan ilmu samunyaan lawan kita. Karena Imam Syafi'i beliau mengatakan, ujar sidin, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang hendak bahagia di dunia, kuncinya dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, siapa yang hendak bahagia di akhirat, kuncinya dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang hendak bahagia kedua-duanya. Sesuai permohon kita di waktu sembahyang, jangan ditinggal berdoa itu. Itu adalah doa sapu jagat ujaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, datangkan lawan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tapi kuncinya tidaklah adalah ilmu lawan kita. Sama diibaratkan lah, kalau kami di Danau Panggang, bilanya pisang digumpal lawan gelapung, adanya gumpal apa gumpal pisang sesuai fakta, pisang tagumpal. Tahun dipalingin bang, ini sama ya. Kalau di daerah Sumatera
Awan ulun berkisah bukan gumpal pisang, judul apa buah nikam ngarannya, ujarnya cakudok. Nah ini cakudok karena maulah dikacak-kacak, diaduk-aduk, padahal barangnya pisang juga galang. Tahu kita dibebain apa ngarannya? Nah, ngarannya gandang ramas tuh pastinya tanggung jawab tuh. Kenapa jadi gandang ramas? Kira-kira leh, nggak ada salah leh. Bilanya masak, diganda-gandang supaya ramas supaya kering. Lalu ngarannya gandang, padahal tidak lain pisang lawan gala sama iya kah? Nah jadi kita berkumpul semacam ini tidak lain adalah ilmu lawan kita. Ilmu apa? Supaya timbul mahabbah kepada Rasulullah, supaya timbul cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin cinta kepada Allah, tidak mungkin cinta kepada Rasulullah kalau kada suah mandangar kayak paribasa. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Kadang-kadang bisa dari mata baru turun ke hati, atau kada dari mata, atau bisa juga dari talinga baru turun ke hati. Contohnya kayak kita duduk kayak ini, gara-gara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu yang mengatakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bercerita kepada seorang sahabat Abi Hurairah. Ujar Rasulullah, wa Abi Hurairah, innallaha ta'ala khalaqa malakan, Allah telah menciptakan seorang malaikat. Malaikat ini Abi Hurairah ini Allah Ta'ala memiliki kelebihan daripada malaikat lain. Nah apa kelebihannya? Mampu mendengar suara seluruh makhluk yang ada dalam dunia ini. Nabi bercerita kepada sahabat Abi Hurairah. Jadi Nabi Abi Hurairah ada seorang malaikat yang diciptakan Allah Ta'ala, pandangarannya ini mampu mendengar seluruh makhluk di alam dunia ini, termasuk kita di baba ini mendengar di dunia kah? Lalu ujar Rasulullah, wahai Abi Hurairah, malaikat itu kaina wa huwa qaimun ala qabri, dia berdiri di sisi pekuburanku. Ini beliau waktu hidup bercerita kepada sahabat Abi Hurairah, berdiri malaikat itu kaina di higa kuburanku. Tabila berdirinya ila yaumil kiamah. Mulai sejak diciptakan oleh Allah Ta'ala, Rasulullah meninggal berpulang ke rahmatullah, malaikat bertugas berdiri di higa kuburan Rasulullah SAW. Jadi Nabi, tidak ada seseorang pun daripada umatku Yasidin yang bersalawat lawan dia walaupun satu kali. Malaikat nanti higa itu medahkan, wahai Rasulullah, si pulan bin si pulan dibabai bersalawat lawan pian Rasulullah, dicatat oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ini yang kita harapkan tadi ya kan? Karena kita nih seorang-orangnya nak ada berdosa ya kan? Cuma kita jangan sampai ujar Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang yang beriman, ikam jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Orang yang banyak berdosa tapi dia berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan ibadah kepada Allah dan Rasulnya, itu lebih baik daripada orang yang banyak beramal tapi kada berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dudukan nang kayak ini, niat hati adalah yaitu bersalawat menjunjung perintah Allah dan menjunjung perintah Rasulullah. Mudahan Allah paridai lawan kita, mudahan Rasulullah memberi syafaat lawan kita kena. Makanya pian dalam sebuah hadis itu mengatakan, disimpan Nabi kan. Lalu idza kana yaumul qiyamah, apabila terjadi hari kiamat, kiamat ini pasti datang, kada insyaallah lagi. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada ragu-ragu padanya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan orang-orang yang ada di alam kubur. Lalu ujar Nabi Adam, ujar dalam hadis mengatakan, bila terjadi hari kiamat kena ada salah seorang umat Nabi kita Muhammad, ya kita neng ini. Nabi Adam beliau melihat ada salah seorang umat Rasulullah SAW yusaku ilan nar, dihalau ke dalam neraka. Nah, Nabi Adam melihat ujar sidin, ya malaikat membawa umat Muhammad ke dalam neraka, lalu dipanggil sidin, ujar sidin, ya Muhammad, ujar Nabi Adam, tuh ada salah seorang umat ikam sedang yusaku ilanar, sedang dihalau ke dalam neraka. Nabi mandangar nangka itu ancap menyelesai sidin ya kah? Sayang sidin kan? Ya kalau
mandangar ujian Nabi Adam ada selasar umatika Muhammad tay yusafu ilanar dihalau ke neraka maancak Nabi menyasai tadi kan hujan Nabi menyasai sinbang jaka bahasa kita malaikat bagana dulu ikam bagana menyambut besar asaib yan lah nya banyak orang lah kada maaf nang kadang-kadang na aib tuh dia lah disambat kan jaka bahasa orang tuh apa cerubu kah ya kan di bahasa Indonesia aja ujar malaikat ujar sula wahai malaikat Allah wahai malaikat Allah berhenti berhenti jangan dibawa umatku kadi dihiraukan malaikat tadi sekali berpaling malaikat ini bersuara ya Muhammad ujar malaikat alam taqra ikam kada membacakah Al-Quran kamu kada membacakah firman Allah Subhanahu wa taala aku ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aku ini bila disuruh Allah Ta'ala aku kerjakan, bila dilarang aku tinggalkan. Jadi aku membawa ini bukan sembarang bawa, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kasihannya Nabi kita ya kan. Bahasa kita diletukan orang kadehi ya Allah. Tapi nara Nabi Habibullah kekasih Allah ada dari atas suara. Ujar Allah Ta'ala wahai malaikat atiu Muhammadan ikam jangan kayak itu taati Muhammad ya udah disayangi tadi kan taati Muhammad mandangar orang di atas bersuara ya kan presidennya bersuara maka berhentilah malaikat membawa kadi jadi malaikat itu ayo iya kan kembali akan kami jangan pulang bertimbang pulang kita ini wajib percaya ya kan jangan nalakin lagi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ta'azzada bil qudrati wal baqa. Terus sampai bahwasanya surga itu sebenarnya, neraka itu sebenarnya, bertimbang amal baik amal jahat pun juga sebenarnya, baik hisab amal baik amal jahat pun juga sebenarnya. Ada kalau itu? Nah. Lalu dibawa ke timbangan pulang. Sekali ditimbang si pulang nang digiring ke neraka tadi ternyata besar sebelah kiri daripada sebelah kanan. Nah, Nabi spontan beliau mengambil secarik kertas yang kecil, beliau letakkan ke timbangan sebelah kanan. Akhirnya alhamdulillah tabar sebelah kanan daripada sebelah kiri tadi kan. Lalu si pulang tadi senang gembira luar biasa. Lalu batakon pianis siapa? Ya Nabi ana Muhammadun aku adalah Muhammad aku Rasulullah itu nang pian andak tadi nang apa itu ya Nabi taloh ikam itu ikam suabe salawat daun jaku sekali orang acaraan 4 maulidan hadir iya kah kusimpania kanu jasinin sekarang ikam memerlukan aku kembalikan kepada pemiliknya alhamdulillah untungnya nangka itu ya Pak. Nah jadi kita jangan malas apalagi ujar para ulama mohon mati hendak supaya mati dalam kan husnul khatimah. Pertama banyak istighfar kepada Allah, yang kedua banyak berzikir kepada Allah, yang ketiga banyak bersalawat, yang keempat jangan tapi jauh lawan tuan guru pian. 4 macam ini pasan para ulama mun hendak mati beriman. Karena kayak apapun misal kita ditakdirkan Allah masuk neraka asal ada iman lambat launnya kita pacangan masuk ke dalam surga. Pertama ujar sidin banyak istighfar kepada Allah. Nabi aja sudah dijamin masuk surga kada kurang 70 kita pang lantung-lantung lagi ya kan surga neraka kada cukup 70 Masya Allah ya kan dosa banyak kita yang menggawi ya Allah. Nah jadi imbas sampai yang tuh astagfirullahaladzim sadang 100 kali ya kan kaina pulang berzikir orang awam tuh paling kurang 300 kali la ilaha illallah pulang imbah itu pulang nang ketiga sin banyaki pulang bersalawat kepada Rasulullah nang keempat jangan tapi bajauh dengan para ulama karena kita nih ya nang kain termasuk tadi juga kalau wasan sakuleh belum ada teganang lawan pegurung pemasani di sini bikamlah bila tausiah ulun kita tausiah mudahan jangan banget pamadhipian lah ulun maaf lah apalagi bawa mama lagi lah ujar sini kan bilanya malam perhatiakan sini 3 tok di sini untuk kenapa juga guru jadi pertama bila ikan bacaan malam hari perhatiakan 3 tok pertama apa jangan ada kan sing bila orang tuh sing batuk sadang mobilnya topik ya lah satu toknya ini kan ada batuk lagi ya lah tok nangka 2 bila bibinian pinalato-lato udah bakal kaut sadang jadi ya kah
Nang katiga bila pinahinit itih pinaunggut wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum sadang di sini ya kah. Tapi kalian mantuk kade betuk kade ya kah. Kalau lapah deh ya kalau. Mudah diterima Allah Ta'ala lah ibadah sebagai ibadah ulun kan. Nah kembali sedikit lagi lah. Oh yang kata curhatan pian nih kan. Jadi kita ini tadi kewajiban untuk ilmu maaf karena kita hidup ini laksana mobil mewah pian. Tahu mobil mewah motor harat ya kah? Maharan apa Ustaz motor apa Alphard itu orang nih. Tahu ya. Tapi kalau mobil mewah itu kada pakai satiran atau kada pakai rem. Kira-kira kalau dijalankan di tengah Jakarta kira-kira membahayakan gak? Membahayakan ya kan? Jadi kalau mobil mewah itu nang kada satirannya kada baik atau remnya kada baik, dijalankan membahayakan, diganakan merugiakan. Ya kalau tuh kopi 15 juta setahun bayar pajaknya ya kalau dijalankan membahayakan, diganakan merugiakan. Sama kita pian juga. Bila kita sebagai makhluknya Allah, hamba Allah, umat Rasulullah nih, kada saling ilmuwan, itu tidak ubahnya laksana mobil mewah. Karena fungsinya manusia ini Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan tugasnya untuk ibadat. Kada beribadat dia tugas ibadat. Beribadat kada saling ilmuwan. Ujar Ibnu mengatakan faqullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Berapa banyak orang yang beramal beribadah tapi kada berilmu mardudatun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangalih tuh beramal percuma ya kan? Kada beramal dia tugas beramal hidup tadi kan. Jadi secara luput beramal luput kada beramal luput. Makanya jadi sini hendak bahagia dunia dengan ilmu, hendak bahagia akhirat dengan ilmu, hendak kedua-duanya dengan ilmu. Cuma ulun sedikit titip pesan lompian berataan hati-hati untuk ilmu di akhir zaman ini. Pertama kita ini ada aja lelamahannya ujar Nabi indah kun aliman, jadikan diri kamu sebagai guru. Ternyata kada mampu jadi guru. Au muta'alliman, atau belajar di sini kada sampampu lagi belajar Tuhan sudah barangnya anak banyak. Au mustami'an, atau berdengar barang di sini lagi. Artinya belajar kada kawa, belajar kada mampu lagi karena sibuk sudah. Au mustamian, atau mendengar barang jasidin. Jangan sampai menjadi orang yang keempat. Belajar kada kawa, belajar kada mampu lagi, mendengar kulir, maka tugas kita ibadat, iya kah? Patah lik orang tuh bacaan celah kau jasidin tadi kan. Nah sudah tahu kita nah itu ada aja lamahannya mendengar barang lagi kita ada majelis datangi, ada majelis jangan dipilih siapa kan kayak Ustaz nih kan atau kehalusan guru jangan dipandang halusnya ya kan. Iya kalau ujar sinalik unzur kala wala tanzur man kala, pandang perkataannya jangan memandang orang. Maaf kita kadang-kadang kalau kami di denau kan kadang-kadang siapa gurunya sana tolak. Bila siapa gurunya, kada idulanya, kada tulaknya ya pian. Oh bah ini orang kadang-kadang memandang orangnya tadi kan. Coba bayangkan pian. Walaupun keluar di burit manusia, tapi kuning. Tahu oleh. Walaupun keluar di burit itik, tapi hintalu kira-kira pian ambil yang mana nah? Kira-kira nah iya kah? Ada memilih. Walaupun itik tapi hintalu. Tahu walaupun manusia tapi hintalunya kuning iya kah? Baik manusia tadi kan. Nah jadi ada aja pian. Jangan sampai kita nih dilupakan masalah ilmu agama nih lah. Sayangnya jangan kita lupa kesupan jangan untuk ilmu ya kan, jangan. Kadang-kadang kita nih misal ada kepintaran misal sekolah tinggi tapi agamanya kadang ada kan. Ulun pian suatu dulu lah sedikit lagi nah waktu menikahkan kemanakan dibuntuk bagus pada orang tuh yang pengulunya tuh kami sih ada perda peraturan daerah bila pengantin tuh pertama syaratnya dulu kami nikahkan orangnya kan hal Islam pertama dulu cerdas baik dalam baca 2 kalimat syahadat. Nang kedua niat mandi harus bilis bacaannya hafal. Bila dua macam kada mencukupi maka pernikahan itu ditunda. Jangannya kayak itu Ustaz leh aku ini dulu syahadat dulu wajar ini ya kan. Nang kedua masalah niat mandi kan sakanya sih kebetulan mengarang usia banyak lalu bertamuan dengan itu
baca pengantin 2 kalimat syahadat dulu. Oh matuhuknya asadullah tuh ya kah? Asyhadu anna Muhammad Muhammadar Rasulullah ada juga. Oh mah aja pengulung ini ngalihnya. Nah, ayo di sini ku maafin ini seperti ini. Irit sidin tadi. Nah, nang kedua kalam di sidin. Bila niat mandi kada biris maka pernikahan ditunda. Titik di sidin. Kenapa gerak? Bayangkan maaf mau kita kawinin apa ya kah? Mau kada mau ya kalau pasti mau ya lah. Nah, amun kada biris niat mandi kayak apa? Nah, jadi kan bila kada hafal niat mandi, ikam nikah ditunda. Ayo baca. Balikan. Aku pengolong kada hafal. Nah, aja pengolong kada hafal ikam parah ya. Ini kada kawa aku kasih lawan ikam. Capuk-capuk mandi misalkan kada biris mandinya ya kalau bawa sembayang kada sah, bawa bahaji kada sah. Kenapa orangnya bahadis beberian beda lewasan ya kalau kenapa mandinya kada biris tadi kan kada kawe kan gitu. Nah aja pengulun ini melanggar HAM nang ini ya kah? Ulun lawasnya memadu kasih 2-3 tahun pacaran gara-gara dek mandi ditunda kabaretan ulun pengulun. Kada kawe di sini kan kada kawe aku kasihan ikan. Pian pengelola punya bila kada menikahkan kami kawin lari ada bakal pada menikahan kami berkumpul bergabung berdua ya kah bila kami menggawi nak kada baik pian menanggung dosanya nah di pengelola macam dia begini pikiran pengelola aku dosanya inya nyaman di sini lah harap aku tak bakalah untuk sekainan aku catatakan barang nah daripada gawi nak kada baik ya kah catatan senana kan lah bila mandi kena nina dibaca nawaitu rab al hadasil akbari an jamil badani wal kapalai jadi panginto wal kapalai itu kada bian lah nya ada yang itu juga orang tuh bertiga berempat anak deh jangan bini abahnya apa aduh sok besar kepala mandi anak aja berdua bertiga sudah nah jangan laki kan kada tahu nih aku ada bukunya nah perisai kam bacain nah nawaitu rab al hadasil akbari an jamil badani adalah wal kapalai jangan wal kapalai aku mandi besok kepala iya kah tuh gara-gara baca seorang tuh yang nah haram jamin badan iya sudah seluruh badan iya kalau dipahamnya seluruh badan tuh ingin gulu kan iya kan salah paham tuh makanya bilang ada gurunya setan tadi kan lalu pengeluh tadi aja pengeluh nah nena bacalah nah pengantin ya lah nah anda ipen nawaitu rab al hadasil akbari an jamil badani pardan ala lillahi ta'ala wal kapalaya anak bandlang jajang dibuat entah nawaitu rab al hadasil akbari an jamil badani pardan ala lillahi ta'ala itu muka ada hafal kada apa-apa pengantin itu nang penting nang sahajakunya nih waktu banyu tagatok nih nah bismillah sudah dingin aku supan lawan bintu ha surung beti sambil mana sahaja aku asa tagatok banyu ha sahaja aku merangkatkan hadis besar seluruh tubuh fardu karena taala ayo lagi besok semuanya iya kah nah rupanya tadi kan catatakan pengolah aja pengolah catatakan ikam lah bila tagawin ini nah bila pasal mendarat kita baca ini nah lapasnya kada apa yang penting sahaja punya di hati yang bersuara inggih pengolah inggih ya macam pendidikan oh iya kah ringkas kata nikah kawin, nah kayak anak dan kan kawinnya. Nah ada catatan tadi kan sehari itu kan dihafal belum bila hendak mandi maksudnya nawaitu rab al hadasil akbari an jamil badani pardan alaya lillahi ta'ala di hati saja aku menangkap dengan jelas hanyar bakubu itu kan. Nah saya kenal orang hanyar kata tabel sedikit Ustaz deh. Nah lalu hilang catatan ini. Nah kayak apa pikiran? Nah kayak apa pikiran ini ya kah? Bintu hak na aliman orangnya apa pada malandu subuh. Nah apa pikiran ini? Sudah pikiran sahajaku mandi kayak catatan samalam karena Allah Ta'ala. Kalau itulah ada mau nanti itu ya kalau nah sebuting itu jangan dipaham seorang iya kah satu nang kedua kasihan pian mun ada guru-guruan jangan dipandang orangnya bilanya mau kewajiban kita belajar 3 macam pertama ilmu tauhid kedua ilmu fikih ketiga ilmu tasawuf kalau ingat benar kasidah nanti di parsat origin ada kan kita ini kewajiban belajar sifat 20 ya kalau wujud kidam baka ada kasidahnya Allah wujud kidam baka mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakalliman 20 wajib kita belajar bila ada belajar berusaha yang jujur tuh
fardu ain lawan kita. Imbah belajar 20 dikupas pulang. 20 terbagi kepada 4. Pertama ngaran sifat nafsiyah 1, nang kedua sifat salabiyah 5, nang ketiga sifat ma'ani 7, nang keempat maknawiyah 7. Jumlahnya 20 akaid 7 orang. Nah, itu wajib kita belajar. Lalu setelah kita mempelajari sifat 20 sifat wujud artinya ada, kayak apa cara mengamalkannya? Lo misalnya wujud kan itu pahala. Ujar sin bila kita sudah meyakini yang ada hanya Allah, Allah itu wujud artinya ada. Cara mengamalkannya banyaki berzikir dan banyaki berpikir. Artinya ujar Rasulullah, man nazara say'an walam yarallahu fahuwa batilun. Siapa memandang sesuatu kada ingat Allah yang ampun perbuatan, pandangannya sia-sia. Termasuk kayak ulun kaina. Wallahu khalaqakum wa ta'malun. Allah taala namalah ulun, nah ulun ku uciaknya Allah juga ampun perbuatan. Kita memandang kepada Allah taala tadi kan. Yang kedua sifat salafiyah. Kidam sedia, baka kakal, mukhalafah bersalahan, kiamu berdiri sendirinya, wahdin itu cara mengamalkannya jangan ada di hati kita. Bagaimana Allah taala, di mana Allah taala, berapa Allah taala, itu jangan ada di hati kita. Terus sifat kudrat, kuasa, iradat, berkehendak. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, besar, kalam. Mungkin pian sudah belajar. Cuma cara mengamalkannya kayak apa? Kita pang Allah Ta'ala kudrat kuasa, kita pang bukan kuasa, kita dikuasaakan. Kan beda antara qadim dengan muhaddas. Allah Ta'ala kuasa dengan sendiri, kita pang dikuasakan. Allah Ta'ala berkehendak, kita pang dikehendakkan. Allah Ta'ala basar melihat, kita pang dilihatkan. Allah Ta'ala mendengar, kita pang didengarkan. Allah Ta'ala hidup, kita pang dihidupkan. Ya jarang mutu qablal maut, matikan diri kamu sebelum kau mati. Kada berisi sifat kudrat kada, iradat kada, ilmu kada, mendengar kada, melihat kada, hidup kada, berarti mati sudah ngarannya. Iyalah. Nah begitu itu caranya belajar kita. Itu bagian ilmu tauhid tadi kan. Kalau ilmu fikih itu ya kisah mandi tadi tuh. Jadi jangan maaf nih, jangan ada jadi ya di gamatan ya kan. Jangan pokoknya bila maaf kan Sayyidina Ali unzur kala walaupun kala bila kada pina bejagu-jagu panjang misal atau pina bolang ganal hanya jangan. Iya kah? Iya kalau bang penting niat mandi, rukun wudu, rukun sembahyang, jangan supan, ya kah? Ada kisah pulang orang nang gere-gere supan mengaji sambil lalu. Bahari kisahnya orang mangaron pada 1 tahun sedin. Bila mangaron tuh ada mulai bisa danau panggang, mangaron ke Palingkau atau ke Tamban, kada pakai motor dulu pakai kelotok. Subuh daerah Mantuil mandang orang ajian subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampaikan kan sunat berbuat as-salatu khairum minan naum. Di sini bagusnya. Orang di sini aja berbuat nang itu. Anu kami kita ka itu kade jemu subuh guring tarus. Iya kan? Lalu sidin begitu buli ke kampung, lalu kayak ini rupanya model suara ada juga aja. Nah sidin tang hari are. Allahu Akbar, Allahu Akbar sidin sampai as-salatu khairum minan naum. Nah, apa kan tumburinya? Oh kayak tang hari. Oh sehingga ada tahun nah. Kayak ini sidin sampai la ilaha illallah. Asini kan akan yang parak dengan. Kawesna gitu kan. Nah, Pak, pian kayak tang hari. Iya mesti yang kayak paribasa buat ikan ini kayak katak dalam tampurung. Kada suka kemana-mana aku ini tang di benjer. Udah di benjer kayak itu aja nih ya kan. Aja uang subuh ya lah. Tuh gara-gara mengaji sopan ya sambilah. Jangan pian ya kah? Inilah mampan yang tadi pertama makanya kita santapan tuh ada 2 macam, ada santapan jasmani, ada santapan rohani. Kalau santapan jasmani 4 sehat 5 sempurna, makan nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, pakai air susumnya kalau ya kan. Itu santapan jasmani supaya sehat. Berapa kali sama 3 kali. Nah bila kebiasaan 3 kali ternyata kulir makan sekali tubuh ubah tawa kita. Atau kadang makan lagi kerunam jadinya ya kan. Sama juga pian santapan rohani kita nih bila tapi dibakani lawan nasi apa kan nasihat yang ada pinandu di masjid ada mandangar orang rajin kan apa hatinya sakit hatinya garing tadi maka bilanya garing hati kita insyaallah orang rajin kena mendengarnya karena kita makan mana pian ke pasar membawa apa ada berduit tetap ke pasar membawa hati iya kan. Jadi hati ini bilanya sihat tadi kan, tapi dengan catatan ya diberi makanin apa makanannya tadi makan nasi, sayurnya apa ya, mengkawa gangan sup,
nanti palina tuh ya kan sok napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Imbah tuh pakai apa para sayur sayurnya apa kul huwa Allah. Ujian Nabi barang siapa baca kul huwa Allah 10 kali sana sama lamban Allahu baitan fil jannah, Allah bikin rumah di dalam surga ya. Jadi baik gangan sop. Jadi ada jalan makan nasi nasihat, sayurnya sop, iya kah? Imbah itu pulang tadi sayurnya kul huwallah, imbah itu bumbunya sasan apa? Salawat dan salam. Imbah itu pulang jangan kan kalau kita makan kebiasaan kada ada minum. Napa minumannya yo? Minum napa istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi santapan rohani banyak-banyak mendengar nasihat, banyak-banyak makan subhanallah, banyak-banyak makan kul huwallah, banyak-banyak minum istighfar, bumbunya salawat dan salam. Kira-kira cukup lihat sedih. Nah, ulun mohon maaf lah untuk mudah berilan kita banyak-banyak lampian berat. Mudahan jangan ada ulun mindset lampian berataan, hanya sekadar mengabulkan hajat akhina pillah saudara gali sekeluargaan dan andakna yang berada di muka kita yang sedang bersanding ini, kita doakan Tuhan dengan berkat Rasulullah tuntung pandang ruhoi rahayu mendapatkan juriat yang salih dan salihah yang menjadikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya, dan kita yang hadir juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan pertemuan kita bukan yang terakhir, mudah kita panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezeki yang halal oleh Allah ta'ala, dan mudah dimasukkan Allah ke dalam surga bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW di gairi hisab dengan berkat Nabi kita Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Banyak-banyak minta halal minta rida. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya cara yang kelima yaitu doa kepada Ustadz Haji Sirajuddin. Kami mohon untuk memimpin doa. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli hali wa na'udzubillah min hali ahli nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin man ja'atahu sababan lin siqaqi asrarikal jabarutiyati bahwa yakutati ahadiyati dzatillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tawwil a'malana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa anis sari abidina wa qadi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin. Allahumma la tada'lana fi maqaham maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitah wala aiban illa satartah wala danin qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul